Bismillah, Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Solih-solihah, sebelum kita belajar, Ustazah ingatkan lagi ada belajarnya ya. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, bersuci atau berwudu. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh menyimak, duduk yang tenang. Dan yang terakhir yaitu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, nah kali ini kita akan review dulu tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif. Dari pengertian dahulu. Kemarin pengertiannya apa teman-teman? Pengertiannya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin itu terjadi proses penyerbukan benang sari dan putik pada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Dan macam penyerbukan itu terdiri dari penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Adapun untuk perantara penyerbukan itu pertama, penyerbukan oleh angin, penyerbukan oleh air, penyerbukan oleh hewan, dan penyerbukan oleh manusia. Teman-teman, tahukah kalian apa sih itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif itu yaitu perkembangan secara tak kawin tanpa proses penyerbukan. Jadi beda ya antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Kalau generatif itu dengan kawin, kalau perkembangbiakan secara tak kawin namanya vegetatif. Jadi tanpa proses penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu hanya melibatkan satu induk teman-teman. Agar lebih tahu, tetap tonton videonya ya. Teman-teman, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, di mana perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana perkembangbiakan tumbuhan terjadi dengan bantuan makhluk hidup lain. Kebanyakan proses yang terjadi bantuan dilakukan oleh manusia, teman-teman. Nah, jadi untuk perkembangbiakan vegetatif buatan ini kebanyakan dibantu oleh manusia. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif alami itu secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri, teman-teman. Jadi seperti itu. Teman-teman, pada slide sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vegetatif alami. Nah, kali ini apa saja sih macam-macam vegetatif alami itu? Yang pertama yaitu membelah diri.
Membelah diri pada tumbuhan akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung, teman-teman. Contohnya yaitu ganggang biru. Yang kedua yaitu spora. Nah, spora ini terjadi saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok untuk tumbuh. Contoh yaitu tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Berikutnya yaitu tunas. Nah, pada tunas ini, individu baru tumbuh dari tumbuhan induknya. Biasanya tumbuh di samping induknya, teman-teman. Contohnya pisang, bambu. Jadi teman-teman amati tuh, pisang di sekitar halaman kalian atau di kebun kalian. Biasanya anak dari pisang itu kan tumbuhnya di dekat induk ya. Jadi mereka itu tumbuhnya bergerombol seperti itu. Itu tunas ya. Kemudian yaitu tunas adventif. Nah, pada tunas adventif ini, individu baru tumbuh di sela-sela bagian tumbuhan induknya. Nah, contohnya yaitu cocor bebek, cemara, dan sukun. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, pada vegetatif alami itu sendiri, selain keempat tadi yang Ustazah sebutkan, ada lagi loh yang kelima yaitu umbi lapis. Nah, umbi lapis itu sendiri yaitu bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah, teman-teman. Contohnya yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang keenam yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya yaitu ubi jalar dan kentang. Nah, siapa yang suka ubi jalar dan kentang? Jadi, ubi jalar dan kentang itu melakukan proses vegetatif alami ya, di mana jenisnya umbi batang. Kemudian umbi akar, teman-teman. Nah, kalau ada umbi lapis, umbi batang, ada juga umbi akar. Umbi akar itu prosesnya seperti ini. Akar menggembung yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Jadi akarnya yang menggembung tadi berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu wortel, bengkoang, dan singkong. Jadi kalau untuk umbi akar, ini tuh akarnya yang menggembung. Ya, akarnya menggembung yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Sebenarnya sih buat tumbuhan itu sendiri, tapi pada akhirnya kita yang panen ya. Kita yang memakan cadangan makannya tadi. Ketika sudah dipanen, kita kan yang makan wortelnya, bengkoangnya, singkongnya, seperti itu. Jadi ingat-ingat, kalau tumbuhan ini tuh perkembangbiakannya dengan vegetatif alami, di mana menggunakan umbi akar. Geragi atau stolon itu yang berikutnya. Batang yang tumbuh merambat di atas tanah dan membentuk individu baru, teman-teman. Contohnya yaitu stroberi, rumput teki, arbei, dan pegagan. Jadi ini beberapa macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif alami seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman, berikutnya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Apa saja yang termasuk ke dalam vegetatif buatan? Yang pertama yaitu cangkok. Nah, pada cangkok ini yaitu menumbuhkan akar dari batang tanaman yang dicangkok. Kelebihannya waktu tidak lama, tapi kekurangannya akar tidak kuat, teman-teman. Nah, tumbuhan yang biasa digunakan untuk mencangkok itu yaitu mangga, jambu air, rambutan. Nah, seperti ini ya prosesnya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, akarnya itu di sini. Kalau dia sudah tumbuh akar itu di sini. Seperti itu. Berikutnya stek. Nah, stek ini dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun. Kelebihannya, pertumbuhan bunga lebih cepat, tapi kekurangannya tidak dapat dilakukan pada tanaman besar. Contoh tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara stek ini yaitu singkong, mawar, melati, dan bougainville. Ada juga cocor bebek, teman-teman. Nah, cocor bebek itu biasanya dikembangbiakan dengan cara stek tapi menggunakan daunnya, seperti itu. Berikutnya yaitu okulasi atau menempel. Dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Adapun tujuannya yaitu menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya yaitu jeruk, rambutan, dan durian. Yang keempat, mengenten atau sambung pucuk.
Dilakukan dengan cara menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman yang baru. Tapi biasanya di sini tumbuhannya itu masih satu keluarga, teman-teman. Misalnya nih, terong dengan tomat, singkong biasa dengan singkong karet. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu masih satu keluarga. Jadi nggak bisa loh ya kalau berbeda. Jadi tertentu, hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu. Berikutnya yaitu merunduk. Merunduk ini dilakukan dengan cara merundukkan sebagian cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah, sehingga tumbuh akar. Contoh yaitu apel, arbei, dan bunga bougainville. Jadi ini beberapa contoh macam-macam vegetatif buatan ya teman-teman. Teman-teman, setelah belajar teori tentang perkembangbiakan secara vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, nah rasa-rasanya kurang nih kalau misalnya kita tidak mengerjakan soal. Nah, hari ini Ustazah memberikan sedikit evaluasi kepada teman-teman. Pertama, kerjakan evaluasi 1 halaman 24 sampai 26. Nah, nilai evaluasi ini akan Ustazah masukkan sebagai nilai UKD. Jadi kerjakan dengan baik, teliti, dan usahakan benar. Oke teman-teman, sekian dari Ustazah. Apabila ada kurangnya Ustazah mohon maaf. Semoga yang kita pelajari tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.